Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah merdeka, tapi tidak di Selat Panjang. Rakyat masih belum tahu kemerdekaan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Tapi, tidak semua rakyat Nusantara langsung mengetahui kabar gembira ini. Di Tanah Jantan, atau yang kini kita kenal sebagai Selat Panjang, kabar kemerdekaan datang terlambat. Jepang sengaja menutup-nutupi kekalahannya, namun semangat perjuangan tak pernah padam. Inilah kisah perjuangan rakyat Tanah Jantan dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, di Tanah Jantan, kabar ini tak disampaikan. Tentara Jepang memilih diam, menyembunyikan kenyataan. Mereka takut jika rakyat mengetahui kekalahan mereka, akan terjadi perlawanan besar-besaran seperti di tempat lain di Indonesia. Meski begitu, ada tanda-tanda aneh. Orang-orang Jepang di Selat Panjang mulai gelisah. Mereka bersiap pergi ke Pekanbaru dan Johor Bahru. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka tentang kekalahan Jepang atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, sekuat apapun Jepang berusaha menyembunyikan kenyataan ini, kabar kemerdekaan tetap sampai juga. Wan Ali Husin, seorang telegrafis di Pos Telegraf dan Telepon atau PTT, menjadi orang pertama yang menerima berita ini untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Selat Panjang. Tanpa ragu, Wan Ali Husin segera menemui para tokoh pergerakan di Selat Panjang. Mereka adalah Mas Selamat, Wan Sulung, dan Mas Diran. Kabar berita ini mereka terima dengan penuh semangat dan riang gembira. Mereka tahu ini adalah awal dari perubahan besar. Tak ingin membuang waktu, para pejuang segera membentuk Badan Aksi Kemerdekaan Selat Panjang. Kemudian, mereka menunjuk sosok Mas Selamat sebagai ketua, didampingi oleh Paku Siahaan sebagai wakilnya. Anggotanya terdiri dari para pejuang dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Wan Sulung, Muhtar, B.M. Daeng, dan masih banyak lagi. Namun, situasi masih berbahaya. Jepang masih bercokol di kawasan Selat Panjang. Maka, berita ini awalnya hanya disebarkan secara diam-diam dari mulut ke mulut. Para pejuang menyampaikan kabar ini kepada rakyat di pasar, di jalan, di kampung-kampung seperti Banglas, Alah Air, dan Bungur. Mereka berusaha agar dalam penyebaran berita kemerdekaan ini tidak ada hambatan yang datang dari pihak tentara Jepang yang masih ada. Semua perjuangan yang mereka lakukan ini tak sia-sia. Gunco Selat Panjang, Muhammad Sirin, akhirnya memberikan izin bagi rakyat untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan. Dengan ini, kemerdekaan bisa diumumkan secara terbuka kepada seluruh rakyat Selat Panjang dan sekitarnya. Namun, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Ancaman baru muncul. Beredar kabar bahwa Belanda akan datang kembali untuk merebut Indonesia.
Para pemimpin lokal seperti Haji Rashid dari Kampung Banglas segera bertindak. Di seluruh pelosok daerah Selat Panjang dan beberapa daerah sekitarnya, para pemuda mulai dipersiapkan untuk menjadi penjaga kampung dan pejuang tanah air. Sosok pemuda bernama Idrus, Lehat, Gudang, Kadir, dan Mahmud, serta beberapa pemuda lainnya adalah beberapa di antara mereka yang siap mengorbankan jiwa raga demi negeri ini. Sementara itu, Badan Aksi Kemerdekaan terus bergerak di balik layar. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk menentukan langkah ke depan. Mereka membuat keputusan besar. Semua anggota harus memakai lencana merah putih sebagai tanda kebanggaan. Mereka juga mengirim utusan ke Pekanbaru dan Tembilahan untuk memastikan berita kemerdekaan ini benar adanya. Di saat yang sama, semangat nasionalisme semakin membara. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, atau status sosial. Mas Diran dari suku Jawa, Paku Siahaan, dan Besi Hombing dari suku Batak, semuanya bersatu demi satu tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan. Di Selat Panjang dan sekitarnya, semangat perjuangan terus berkobar. Mereka tak hanya menerima kemerdekaan, tetapi juga siap mempertahankannya dengan darah dan air mata. Sejarah ini adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh setiap rakyat di setiap jengkal tanah negeri ini.